Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu banyak terjadi politik identitas, banyak dari suku, etnis, dan sebagainya. Dan dampak dari politik identitas ini sangat luar biasa sekali. Berdampak pada ada penyerangan golongan, yaitu ada radikalisme dan juga ada terorisme. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan terhadap menanggapi dari peristiwa yaitu pemilu yang tahun-tahun sebelumnya dan pemilu yang akan datang ini, apakah tetap akan terjadi politik dengan identitas? Bagaimana solusi dan tanggapan kawan-kawan semua? Silakan mungkin dari yang sebelah sini. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin pendapat saya tentang politik identitas ini ialah untuk pemilu yang tahun 2019 itu banyak ditemukan politik identitas dari suku, agama, dan juga kesenjangan sosial. Mungkin untuk politik identitas ini menurut saya memang sangat negatif untuk dilakukan dalam kepemiluan. Dan tentunya untuk mensukseskan pemilu yang akan lanjut ini tahun 2024, tentunya semua berharap untuk politik identitas ini tidak ada lagi. Ya, terkait tadi ya, izin menanggapi, kalau kami dari tim KPU itu pastinya akan menindaklanjuti bahwasanya politik identitas ini sangat berdampak negatif. Contohnya di kalangan pemuda sekarang. Nah, jadi kita itu sebagai tim KPU itu harus bisa mensosialisasikan kepada pemuda-pemuda yang khususnya di sini. Nah, jadi kita sebagai pemuda harus bisa memahami apa itu politik identitas dan apakah itu berdampak negatif kepada khususnya di kabupaten maupun di Indonesia sekarang. Menanggapi tentang politik identitas yang ada di negeri kita, ini memang sudah ada sejak dahulu. Lalu bagaimana cara kita menghilangkan politik identitas yang ada di negeri kita? Mungkin jika kita berbicara bagaimana cara menghilangkan, itu bukan hal yang mudah dan bisa dilakukan dengan singkat. Namun kita bisa bekerja sama dari segala kalangan, mulai dari masyarakat hingga orang nomor satu di negeri kita. Yang pertama, dari kalangan masyarakat kita bisa melakukan pembenahan politik, seperti menghilangkan alasan kebangkitan politik identitas ini sendiri dan menghambat para provokator pelaku politik identitas. Juga memberikan edukasi politik yang bersifat multikulturalisme, civic identity, dan spirit republikanisme. Adapun di kalangan pemerintah, kita bisa menerapkan kepemimpinan politik yang mana harus bersifat inklusif, partisipatif, dialogis, serta mengingatkan kita akan demokrasi substansial. Juga melakukan pembenahan di kalangan partai politik, karena kita sering menemui di kalangan partai politik saat kontestasi politik yang mana menggunakan politik identitas ini sebagai senjata sekaligus tameng untuk kepentingan para kelompok mencapai tujuannya masing-masing. Oke, tadi sudah kita dengarkan bahwa ada solusi-solusi yang ditawarkan dari pemerintah, itu sangat luar biasa ya. Secara teknis memang itu bisa untuk meminimalisir adanya politik yang bersih atau politik tanpa identitas. Nah, ini kita hanya melihat teori saja, tawaran-tawaran dari pemerintah. Bagaimana solusi konkretnya? Kayak di lapangan, kayak kita lihat dari kawan-kawan KPU gimana tanggapnya? Apakah di lapangan nanti akan bisa terlaksana yang disampaikan oleh kawan-kawan dari lembaga pemerintah tadi? Gimana tanggapannya dari kawan-kawan KPU? Terkait penyampaian dari tim pemerintah tadi, saya menanggapi karena dilihat-lihat itu untuk kemaslahatan umum, untuk Indonesia juga maju. Jadi itu kalau saya lihat dari pandangan saya itu tidak semua itu terlaksana, tidak terjamin lah hal itu terlaksana, karena hal itu cukup cukup sulit lah untuk dilaksanakan karena banyak kepala yang kita. Kita sudah mendengarkan dari tawaran pemerintah, dari yang akan ditawarkan juga oleh kawan-kawan KPU, dan yang terjadi masyarakat, yang kawan-kawan LBH, terus kawan-kawan dari orang masih melihat bahwasanya inilah kesenjangan-kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Kalaunya politik itu ada identitas. Kita melihat salah satu pasangan ketika ada identitasnya,
yang menyokong salah satu unsur etnisnya kah, sukunya kah, agamanya yang lebih dominan, maka akan terjadi kegaduhan pada masyarakat. Maka harapan kita semua, semoga politik tahun 2024 itu tidak terjadi. Pemilu tanpa identitas. Dan harapannya kawan-kawan sekarang bisa mensosialisasikan, apalagi sekarang Kemenak sudah sangat luar biasa, itu mensosialisasikan moderasi beragama dari setiap lininya, dari atas sampai 2024 pemilu